Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahid Hasanuddin, mahasiswa PPG Angkatan 2 Teknik Otomotif LPTK UNES. Untuk kesempatan hari ini saya akan mempraktekkan pemeriksaan atau pengukuran poros nok sebagai penutup tugas akhir modul motor otomotif. Langsung saja, di sini saya sudah menyiapkan beberapa alat dan tentunya adalah nok itu sendiri, noken as yang saya gunakan kebetulan noken as Toyota Kijang 5K. Kemudian alat yang kita gunakan adalah mikrometer. Yang kedua adalah dial indikator. Dan tentunya kita harus selalu menggunakan manual untuk sebagai acuan atau referensi untuk melihat spesifikasi dan batas limit dari komponen yang kita ukur. Sebelum saya mulai, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai noken as atau poros nok. Poros nok di sini yaitu salah satu komponen pada mekanisme katup yang berfungsi untuk mengatur pembukaan dan penutupan katup sesuai dengan siklus pada motor. Poros nok sendiri digerakkan atau diputarkan oleh putaran dari poros engkol melalui rantai penggerak atau disebut dengan timing chain. Pergerakan dari poros engkol nanti akan diteruskan ke poros nok melalui timing chain. Kemudian poros nok akan berputar menyesuaikan dari siklus pada motor tersebut. Langsung saja kita mulai untuk pemeriksaan pengukuran poros nok. Sebelum kita ukur, pastikan dulu poros nok dalam kondisi bersih. Kita bersihkan dulu dari permukaan kotoran. Kemudian kita tempatkan poros nok pada V-block untuk mempermudah. Pastikan poros nok dalam posisi yang lurus. Setelah poros nok siap, kita lakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu diameter nok. Diameter nok yang akan kita ukur yaitu diameter atau tonjolan dari poros nok pada silinder nomor 1. Kita mulai dari nok pada katup buang pada silinder nomor 1. Kita gunakan alatnya yaitu mikrometer. Mikrometer yang kita gunakan yaitu mikrometer dengan skala 25 sampai 50 mm. Oke. Kemudian kita kalibrasi dulu mikrometernya untuk menentukan titik 0 pada mikrometer tersebut. Kita kalibrasi dulu. Kalibrasi fungsinya adalah untuk menentukan atau menyiapkan alat ukur tersebut agar sesuai dengan standar, sehingga pada saat kita gunakan pengukuran hasilnya presisi sesuai dengan hasil yang diukur. Kita kalibrasi dulu. Ternyata belum pas di garis, kita putar menggunakan bantuan alat. Oke,
sudah pas di 0, sehingga mikrometer ini siap kita gunakan untuk pengukuran. Kita buka dulu untuk manual booknya. Untuk standar dari poros knock ya. Standar poros knock, tepatnya untuk yang knock buang atau knock katup buang, itu standarnya adalah 39 maaf sampai 36,469. Sedangkan untuk batas limitnya yaitu 36,07. Coba kita ukur poros knock ini. Hasil yang diperoleh adalah 36,10. Sehingga kita lihat spesifikasi batas limit dari poros knock yang buang atau X itu 36,07. Untuk hasil pengukuran yaitu 36,10, sehingga poros knock ini masih bisa digunakan, masih dalam batas toleransi. Kemudian yang kedua adalah poros knock untuk katup isap. Untuk standar dari katup isap itu adalah 36,46 sampai 36,569. Sedangkan batas limit yaitu 36,17 mm. Kita ukur knock untuk katup isap. Hasil yang diperoleh yaitu 36,24 mm. Kita sesuaikan dengan standar dari manual book. Limit untuk katup isap yaitu 36,17 mm. Sedangkan untuk hasil dari pengukuran adalah 36,24. Sehingga disimpulkan untuk knock pada katup isap masih baik. Kemudian selanjutnya kita mengukur ke bengkokan dari poros knock. Kita gunakan dial gauge. Kita posisikan dial gauge pada permukaan bantalan poros knock. Kita pastikan poros knock menyentuh jarum dari dial gauge. Kemudian kita cek apakah terjadi persinggungan atau belum. Oke. Setelah terjadi persinggungan, kita posisikan jarum di 0. Oke, kemudian kita putar poros knock 1 putaran sambil diperhatikan pergerakan dari jarum. Oke. Pergerakan jarum menunjukkan 1 strip, itu artinya nominalnya adalah 0,01 mm. Ya, sehingga kita lihat di manual book
Untuk batas limit dari kebengokan poros knock itu adalah 0,06 mm. Ya, sehingga kita simpulkan dari spesifikasi dan hasil bahwa poros knock ini batas masih baik ya. Hasilnya tadi 0,01, untuk batas limitnya adalah 0,06, sehingga poros knock ini masih dalam kondisi baik. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan diameter knock dan kebengokan poros knock, kita periksa secara fisik. Di sini ada gigi untuk penggerakkan dari distributor untuk menggerakkan rotor. Kita periksa apakah pada gigi ini terdapat kerusakan yang bisa menyebabkan gangguan. Ternyata masih baik. Kondisi poros knock pada kijang 5K ya, disimpulkan dari pemeriksaan diameter tadi masih baik. Kemudian kebengkokan juga masih baik, tidak terjadi bengkok, sehingga disimpulkan untuk poros knock kijang ini masih baik dan masih bisa digunakan. Demikian untuk praktek pemeriksaan poros knock yang saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.